Ya, masih membahas mengenai subgrup siklik. Mari kita perhatikan jika kita punya A di dalam grup G, dan diketahui bahwa order dari A ini sama dengan N, maka jika kita cari A pangkat N ini akan sama dengan unsur identitas di dalam G, lalu A pangkat N plus 1 itu akan sama dengan A pangkat N dikali A, berarti akan sama dengan E kali A sama dengan A. Ingat, perkalian di sini sifatnya abstrak ya. Jadi bergantung pada operator biner pada grup G. Lalu A pangkat N plus 2, berarti ini kan sama dengan A pangkat N dikali A pangkat 2, atau sama dengan E dikali A pangkat 2, sama dengan A pangkat 2. Dan seterusnya sehingga kita akan peroleh untuk A pangkat 2N, ini akan sama dengan A pangkat N dikali A pangkat N atau sama dengan E dikali E dan sama dengan E. Dan seterusnya. Sehingga bisa kita katakan bahwa suatu himpunan yang dihasilkan oleh A itu bisa kita tulis sebagai yang pertama adalah A pangkat 0. A pangkat 0 itu sendiri adalah unsur identitas. Lalu A pangkat 1, A pangkat 2, ya. Kalau A pangkat 1 kan berarti A itu sendiri. Lalu A pangkat 2, A pangkat 3, dan seterusnya sampai dengan A pangkat N min 1. Ya, sehingga bisa kita lihat bahwa banyak dari anggota himpunan yang dihasilkan oleh A itu sama dengan order dari unsur A itu sendiri. Nah, di sini akibatnya ya. Jadi misal kita punya G ini sebagai grup dengan A-nya ada di dalam G dan order dari unsur A ini berhingga, maka order dari A akan sama dengan banyaknya unsur di dalam subgrup siklik yang dihasilkan oleh A. Ya. Kita lihat buktinya. Misal kita nyatakan bahwa order dari A ini sama dengan N, ya. Maka tadi kita tahu bahwa himpunan yang dihasilkan oleh A itu sama dengan E atau A pangkat 0, lalu A pangkat 2, A pangkat 3, dan seterusnya sampai A pangkat N-1. Karena A pangkat N kan sama dengan E. Nah, di sini unsur-unsur ini tentunya berbeda. Jadi, A pangkat 0 tidak sama dengan A, terus A tidak sama dengan A pangkat 2, tidak sama dengan A pangkat 3, dan seterusnya. Ya, jadi dengan kata lain bahwa unsur-unsur dari himpunan ini semuanya berbeda. Nah, maka kita bisa hitung bahwa banyaknya anggota dari himpunan yang dihasilkan oleh A itu sama dengan N, dan N sama dengan order dari A. Ya, dan teorema ini, dan akibat ini akan menjadi catatan penting buat kalian bahwa jika kita punya
subgrup yang dihasilkan oleh suatu himpunan A, maka banyaknya anggota dari subgrup tersebut itu akan sama dengan order dari unsur A. Sekarang mari kita perhatikan satu teorema di mana pada teorema ini dikatakan bahwa setiap grup siklik itu selalu komutatif. Ya. Kita lihat buktinya. Misalkan kita punya G yang merupakan grup siklik. Ya, tentunya misalkan saja yang dihasilkan oleh A ya di dalam G. Nah, maka G bisa kita tuliskan sebagai himpunan ini. Ya. Lalu kita ambil sembarang anggota G, misalkan di sini X dan Y. Ya, tentunya maka akan ada bilangan bulat M dan N ya, sehingga X bisa kita nyatakan sebagai A pangkat M dan Y sama dengan A pangkat N. Nah, sekarang kita mau melihat apakah G ini komutatif tidak jika dia siklik. Nah, sekarang kalau kita cari nih X kali Y, berarti kan sama dengan A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N ya. Atau sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, M dan N yang kita bicarakan di sini kan anggota bilangan bulat. Di mana di dalam himpunan bilangan bulat, operasi penjumlahan itu bersifat komutatif. Sehingga ini bisa kita nyatakan sebagai A pangkat N tambah M. Ya, atau sama dengan A pangkat N dikali A pangkat M. Sama dengan Y dikali dengan X. Maka dengan kata lain kita sudah menunjukkan bahwa G di sini dia merupakan grup yang komutatif. Nah, sedangkan di teorema selanjutnya kita akan membahas bahwa setiap subgrup dari suatu grup yang siklik ya, itu pastilah siklik. Kita buktikan. Ya, pertama, misalkan kita punya grup yang siklik yaitu grup G. Dan dia dihasilkan oleh bilangan A. Tentunya di dalam G ya. Dan kita punya H yang merupakan subgrup dari G. Berarti secara tidak langsung kita akan membuktikan bahwa H ini merupakan subgrup siklik. Nah, jika hanya ini dihasilkan oleh unsur identitas di dalam G, maka kita bisa menuliskan H dihasilkan oleh E, dan anggotanya adalah E itu sendiri ya. Dan jelas bahwa di sini si H-nya ini merupakan subgrup siklik. Tapi bagaimana jika H-nya bukanlah himpunan yang hanya terdiri dari unsur identitas saja? Maka tentunya akan ada himpunan bilangan bulat positif sehingga kita bisa menuliskan A pangkat N itu anggota dari H. Ya. Nah, untuk
Membuktikannya, misal kita punya anggota bilangan bulat positif, ini minimal nih. Sehingga kita punya A pangkat M itu anggota dari H. Sekarang kita akan buktikan bahwa si H ini dihasilkan oleh A pangkat M ya. Sekarang kita akan buktikan bahwa H ini sama dengan himpunan yang dihasilkan oleh A pangkat M. Nah, kita ambil X anggota H sembarang. Nah, maka tentunya kalau X anggota H akan ada himpunan bilangan bulat, sebut saja P, sehingga kita tuliskan X sama dengan A pangkat P. Ya, dan kita gunakan algoritma pembagian ya. Kalau kita punya P anggota bilangan bulat, maka kita bisa notasikan P itu sama dengan QM tambah R. Tentunya dengan Q dan R yang kita bicarakan adalah anggota himpunan bilangan bulat dengan R-nya berada di antara 0 dan M. Nah, oleh karena itu, ya, A pangkat M ini sendiri, A pangkat P itu sendiri bisa kita tuliskan sebagai A pangkat QM ditambah R. Ya, atau sama dengan A pangkat QM dikali A pangkat R. Dan ini bisa kita nyatakan sebagai A pangkat M dipangkatkan Q dikali A pangkat R. Ya, dan ini akan sama dengan A pangkat M pangkat negatif Q dikali, Oke, kita sudah punya ini ya. A pangkat P sama dengan A pangkat M pangkat Q dikali A pangkat R. Nah, sekarang bagaimana dengan A pangkat R? Maka di sini akan kita dapatkan A pangkat R itu sama dengan A pangkat M pangkat negatif Q dikali A pangkat P. Karena kita tahu bahwa H ini merupakan grup, maka tentunya ini A pangkat M pangkat negatif Q ini merupakan anggota dari H dan A pangkat P ini merupakan anggota dari H. Ya, sehingga ini pun perkaliannya anggota dari H berdasarkan sifat tertutup grup. Sehingga kita bisa katakan bahwa A pangkat R ini merupakan anggota dari H. Ya. Nah, kalau kita andaikan R-nya itu tidak sama dengan 0, ya, kalau dia bukan 0, maka ini menjadi kontradiksi. Dengan mana? Dengan yang tadi bahwa si A pangkat M ini adalah anggota H dengan M-nya ini merupakan nilai terkecil, bilangan bulat terkecil ya. Jadi, kalau seandainya kita andaikan R tidak sama dengan 0, itu akan kontradiksi. Jadi haruslah R-nya sama dengan 0. Ya. Jadi kita andaikan dulu. Andaikan R-nya tidak sama dengan 0, maka ini kontradiksi dengan M ini minimal ya. Kan kalau R tidak sama dengan 0 berarti kan si A pangkat R-nya ini merupakan anggota H, padahal kita punya
tadi bahwa si M ini minimal. Karena si R-nya itu kurang dari M, berarti dengan kata lain nilai R ini haruslah bernilai sama dengan 0. Ya, tidak boleh tidak sama dengan 0. Jadi haruslah R ini sama dengan 0. Selanjutnya kita akan peroleh simpulan bahwa karena tadi R-nya sama dengan 0, maka A pangkat 0 ini sama dengan A pangkat M pangkat negatif Q kali A pangkat P. Dan A pangkat 0 itu sendiri kan unsur identitas ya. Jadi kita dapatkan unsur identitas sama dengan A pangkat M pangkat negatif Q kali A pangkat P. Dengan mengalihkan kedua ruas dengan A pangkat M pangkat Q, maka kita dapatkan bahwa A pangkat M pangkat Q ini sama dengan A pangkat P. Ya. Jadi, dari sini karena untuk setiap X anggota H itu tadi ada Q anggota Z, sehingga kita bisa menuliskan X sama dengan A pangkat M pangkat Q, ya, maka kita bisa nyatakan bahwa H di sini ini sama dengan subgrup siklik yang dihasilkan oleh A pangkat M. Ya, jadi di sini terbukti bahwa H-nya adalah subgrup siklik. Ya, inilah paparan materi mengenai subgrup siklik.